Oke, satu, dua, tiga, tes. Halo semua. Ya, perkenalkan saya Zaki Dafa Firdaus. Saya akan menjelaskan pengertian pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi adalah proses memonitoring, mengevaluasi, dan mengatur aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Ini merupakan salah satu fungsi manajemen, planning, organizing, acting, atau controlling yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Dan tujuan pengendalian itu untuk apa sih gitu kan? Ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mencapai tujuan organisasi melalui pengawasan terhadap proses kerja, kayak mandor lah intinya. Yang kedua, mencegah dan memperbaiki penyimpangan dari rencana. Jadi kalau ada rencana yang nggak sesuai gitu ya dibenerin gitu saat itu juga. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Jadi misalnya ada suatu aktivitas gitu yang anjing, padahal itu bisa itu diefisienin gitu. Kayak misal kalau masak nih, analoginya masak. Jadi kita pindah-pindah gitu sebagai koki gitu, barang A nya ada di sono, barang ini gitu, padahal kompornya di sono gitu, barang-barangnya ada di sana, padahal tinggal dideketin aja supaya lebih efisien gitu kan. Nah, yang keempat itu memastikan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan eksternal. Internal dan eksternal itu ya beradaptasi lah. Misal kayak perkembangan AI gini gitu, kalau misalnya kita nggak beradaptasi dengan adanya AI, ya kita akan kalah juga gitu sama orang yang jago. Misal nih, gue jago dalam bidang desain, terus dia juga, nah gue akan kalah kalau dia pinter juga kayak gue desainnya, jago desain, tapi dia pakai AI. Itu. Yang kelima, menjaga akutabilitas antara tingkat hierarki organisasi. Jadi biar ya nggak saling iri lah. Dan pengendalian juga ada jenis-jenisnya gitu kan. Yang pertama gitu, pengendalian prevent, anjing, feed forward control, dilakukan sebelum aktivitas dimulai untuk mencegah masalah. Contohnya seleksi karyawan gitu, analisis gitu risiko proyeknya gitu. Kalau nggak kayak gitu malah buyar gitu kan, lu bikin bangunan tapi nggak dianalisis itu bakal bertahan atau enggak gitu. Nah, yang kedua itu pengendalian konkuren, kalau bahasa Inggrisnya concurrent control. Nah, itu dilakukan selama proses berlangsung untuk memastikan kesesuaian. Contoh pengecekan kualitas produksi, memonitoring real time gitu. Mandor lah, kerja mandor kan cuma lihat-lihat gitu kan, supaya nggak aneh-aneh. Nah, yang ketiga adalah pengendalian umpan balik, feedback control, dilakukan setelah aktivitas selesai untuk dievaluasi dan perbaiki gitu kan. Contoh laporan keuangan triwulan, evaluasi kinerja karyawan gitu. Dan bisa kalau dianalogi seperti pembangunan tadi, penasaran gitu apa sih yang rada ngeganggu gitu kan. Nah, sekarang tinggal proses pengendalian nih. Apa aja nih proses kendalian? Yang pertama adalah penetapan standar, menentukan target atau kriteria. Ya, lu pengen targetnya kayak gimana nih gitu. Nah, penetapan standar dulu, lu pengen target kayak gimana. Oke. Yang kedua, pengukuran kinerja, mengumpulkan data dengan aktual. Jadi kita mengukur ini diri kita, ini berapa nih kinerja kita gitu kan. Jangan ini. Yang ketiga, pembandingan,
menilai kesenjangan antara kinerja aktual dan standar. Udah gitu kan, itu udah dua tuh. Nah, diperbandingin nih. Yang keempat adalah analisis penyimpangan, mengidentifikasi penyebab masalah. Yang kelima, tindakan korektif, memperbaiki deviasi atau merevisi standar. Nah, udah tahu nih standar apa, ilmu kita gimana. Nah, tapi standar ininya nggak sesuai gitu kan. Terus elemen sistem pengendalian efektif. Nah, ini adalah elemen-elemennya nih. Yang pertama, tujuan yang jelas, standar harus spesifik dan realistis. Kalau nggak realistis, namanya bodoh. Yang kedua, indikator kinerja terukur, contoh ROI, produktivitas, kepuasan pelanggan gitu kan. Indikator kinerja gitu kan. Yang ketiga, sistem informasi yang akurat, data real time untuk pengambilan keputusan yang sangat tepat. Yang keempat, mekanisme koreksi fleksibel, respon cepat terhadap perubahan. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita harus fleksibel gitu, jangan kaku banget lah. Harus sesuai banget sama aturan, ya enggak juga gitu. Kita harus fleksibel sama sequence gitu, situasi. Yang kelima, partisipasi anggota. Jadi keterlibatan lah seluruh level organisasi gitu, biar kita tahu gitu keresahan dia apa gitu kan, kita cara nge-solve problem solvingnya kayak gimana. Gila, so Inggris banget gue. Nah, itu kan udah ada tuh sisi baiknya tuh, positif positif. Nah, ini tantangannya nih dalam pengambilan organisasi. Yang pertama, resistensi karyawan terhadap pengawasan. Yang kedua, over control yang menghambat kreativitas. Jadi kalau kita terlalu kontrol banget gitu, ya ini apalagi yang kena industri kreatif gitu, yang buat film atau segala macam, kreativitasnya itu kurang gitu kan. Yang ketiga tuh, dinamika lingkungan yang kompleks, teknologi persaingan, dinamikanya terlalu kompleks gitu kan. Yang keempat, biaya estimasi sistem pengendalian versus kemampuan. Jadi kenapa saya ketawa, karena ini biaya buat sistem pengendalian ini ada manfaatnya enggak gitu kan. Nah, sekarang kunci nih cara pengendalian yang berhasil. Yang pertama, fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, relevan dengan strategi organisasi. Yang ketiga, tepat waktu dalam identifikasi masalah. Yang keempat, efisien dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, diterima oleh seluruh anggota dan organisasi. Oke, ini menuju terakhir juga, kesimpulannya. Pengendalian organisasi adalah fondasi manajemen untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Dengan sistem pengendalian yang baik, organisasi dapat mengurangi resiko, meningkatkan kinerja, dan ditetapkan kompetitif di tengah dinamika bisnis. Oke, sekian dari saya. Saya juga bingung ini gimana cara jadi 10 menit. Maaf ya, mungkin sisanya saya keresahan-keresahan saya gitu, dengan nggak ada key keyframe, nggak ada cahaya, nggak ada cahaya di muka saya gitu, cuma cahaya di lampu, soalnya malam-malam juga, jangan jam-jam 3. Ya begitulah ya, semoga Pak dosen menikmati.